Halo sobat bisnis Coach Shop, We got you, bro. Kali ini kita ketemu lagi di dalam sesi yang sama, yaitu sesi bedah buku. Tentu saja di channel kebanggaan kita, channel yang berusaha memberikan manfaat bagi kalian semua. Dan pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Dale Carnegie, seorang pengajar, penulis sekaligus motivator, yaitu judulnya Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Dan kita sudah sampai pada pembahasan yang bagian 3 dan bab 6 gitu ya. Judulnya apa? Judulnya Katup Pengaman dalam Menangani Keluhan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita sapa dulu dua orang yang akan menemani saya pada sesi kali ini. Ada Kak Vika. Hai. Bagaimana kabarnya Kak Vika? Alhamdulillah hari ini sangat sehat dan sangat baik. Kemudian ada Kak Amel. Hai. Ya, udah. Ya. Bagaimana kabarnya Kak Amel? Alhamdulillah baik. Ya, nggak ada yang tanya kabar saya? Gimana Kak kabarnya? Ya, alhamdulillah hari ini baik. Oke. Cuaca cerah. Ya. Udah. Ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Bolehlah lanjut ke pembahasan kita pada sesi kali ini. Dari Kak Vika dulu nih, kira-kira apa yang didapat setelah membaca buku ini? Oke, jadi di sini aku akan membacakan case yang ada di buku ya. Jadi di sini ada Barbara Wilson dan putrinya yaitu Lauren. Jadi hubungan mereka itu buruk. Lauren yang awalnya pendiam tumbuh menjadi anak yang tidak mau bekerja sama. Terus Nyonya Wilson juga mengancam untuk menasihati dan menghukum, namun tidak ada hasilnya. Jadi Lauren itu tipikal orang itu yang membangkang gitu loh. Suatu kali Nyonya Wilson menyerah loh, dan Lauren itu meninggalkan rumah. Jadi dia tuh ngambek sama orang tuanya. Akhirnya dia kabur dari rumah, dan ketika ia pulang Nyonya Wilson berteriak namun berkata sedih. Mengapa? Jadi tuh ngapa sih Lauren, kamu tuh kalau ada masalah selalu aja kayak pergi dari rumah, kamu tuh susah buat dinasihati. Terus Lauren tahu kondisinya ibunya dan menyampaikan permasalahannya. Nyonya Wilson memberikannya untuk berbicara dan akhirnya hubungan mereka membaik. Jadi dari cerita ini tuh kita dapat hasilnya gitu loh. Kalau setiap kita tuh ada masalah ya kita tuh bicarakan baik-baik. Nggak usah kita tuh main kabur dari permasalahan, tiba-tiba kabur terus tiba-tiba kayak nggak mood, marah-marah. Tapi orang lain tuh suruh ngerti kita. Jadi kita tuh harus berusaha, kalau kita punya masalah gitu kita tuh jelasin ke orang dulu gitu. Siapa orang yang kamu percaya, entah itu orang tua, teman ataupun sahabat dekat gitu loh, kita coba jelasin. Siapa tahu dari permasalahan kita ini nanti mereka punya solusinya dan permasalahan kita tuh cepat selesai. Gitu sih. Enak sekali. Kalau dari saya juga membaca di situ sama ceritanya dengan Kak Vika hampir mirip. Jadi ada seseorang dia tuh tidak mau mendengarkan gitu loh ketika orang lain berbicara. Dia lebih ke menyuruh-nyuruh daripada dia kayak menumpahkan ide gitu loh. Dia lebih sering ke menyuruh-nyuruh, tidak mau mendengarkan orang lain gitu sih Mas. Sebenarnya di sini banyak sih contoh-contohnya tentang kayak di perusahaan juga gitu ada Mas. Di perusahaan ya, apa tuh? Ya di perusahaan gitu lebih kayak itu tadi Mas, dia tidak mau mendengarkan kayak pendapat orang lain gitu. Dia lebih mementingkan egonya dia sendiri. Oke, menarik sekali ya. Kalau dari pembahasan ini, dari buku ini aku dapat pelajaran bahwa tidak setiap orang itu mampu melihat masalahnya sendiri gitu. Ya ibarat kayak blind spot. Misalnya kalau kita naik motor kan, blind spot itu kayak kalau spion itu kena air hujan itu kan nggak bisa lihat ke belakang. Nah kita ibaratnya seperti itu, kita nggak bisa lihat belakang kita itu seperti apa. Untuk itu kita perlu solusi. Untuk itu kita perlu menceritakan masalah apa yang kita alami, terus harapannya kita dapat solusi dari orang lain yang
yang mungkin orang lain itu bisa melihat sisi lain dari kita, dari belakang kita yang kita sendiri tidak bisa melihat sendiri gitu. Kalau dari aku sendiri sih, jadi kalau teman-teman punya masalah, misalnya contohnya dari aku sendiri ya, biasanya kalau aku lagi ada masalah tuh ya aku hadapin gitu loh, nggak semacam kayak hanya cuma dipendam terus diem aja, tapi tuh gimana ceritanya, ya mungkin biasanya aku kalau biasanya ada masalah itu aku cerita ke orang tua, kalau nggak ke orang tua biasanya ke kakak perempuan ataupun ke kakak laki-laki, jadi masih dalam lingkup keluarga, biasanya diceritain gitu loh permasalahanku tuh apa, biar ada solusinya gitu loh. Aku tuh harus gimana, nggak cuma diem, tapi aku tuh masalahku tuh nggak selesai. Jadi gimana kamu cerita biar kamu tuh dapet solusinya gitu. Mungkin dari Kak Amel ada juga. Kalau dari aku sih ini Mas, ketika kita tuh biasanya kan ada nih yang mau curhat gitu kan ke kita. Nah itu sebisa mungkin tuh kita dengarkan dulu Mas, jangan langsung kayak adu nasib. Biasanya kan ada nih kalau kita curhat, bukannya dia malah dengerin atau beri solusi, tapi malah adu nasib. Nah kalau bisa ketika ada orang baru curhat atau cerita ke kita itu lebih baik kita dengarkan dulu apa keluhannya, apa masalahnya, nanti baru dikasih solusi. Jangan malah menambah kayak apa ya pikiran ya Kak ya, malah adu nasib gitu sih Mas. Biasanya yang suka kayak gitu, oh kamu tuh nggak kayak aku tuh yang kayak gini, masalahku tuh lebih berat aku kayak gitu. Biasanya kan rata-rata kayak gitu Ya, sih. karena kan gimana ya, orang kan beda-beda ya Kak. Mungkin kamu bisa melewati itu, belum tentu dia juga bisa gitu kan Kak. Dan masalah orang kan beda-beda juga. Gitu, jadi nggak semua sama. Oke, sih, mungkin Mas. dari Kak Imam sendiri Ya. ada nggak nih? Oke, menarik ya dari pembahasan tadi dari Kak Amel dan Kak Vika. Kalau aku sendiri sih, memang benar kita seringkali menemui orang yang ketika kita memberikan sebuah permasalahan yang padahal kita berharap banget solusinya ke orang itu supaya dicarikan solusinya gitu ya, tapi malah adu nasib gitu ya. Jadi misalnya aku punya masalah ini sih, aku punya masalah ini. Dia sendiri malah balas, oh itu sama kayak aku, cerita panjang lebar akhirnya nggak ada solusi dari dia gitu kan. Seringkali seperti itu. Kita memang sebelum menceritakan suatu masalah kita harus mencari orang yang tepat untuk menceritakan masalah tersebut gitu ya. Misalnya bisa dimulai dari orang-orang terdekat kita seperti keluarga, bapak ibu atau kakak kita, atau enggak bisa juga adik kita yang sebenarnya kita lebih lama hidup di dunia gitu ya. Tapi bisalah kita minta solusi dari orang yang lebih muda gitu. Oke, menarik ya pembahasan. Oke, sebelum kita tutup, aku mau minta closing statement nih dari Kak Vika dan Kak Amel. Di sini dari buku ini aku ada hal yang menarik banget sih. Jadi di sini tuh ada filosofi dari Perancis. Jadi itu ada La Rochefoucauld. Jadi filosofinya itu jika ingin mengalahkan musuh, ungguli kawan-kawan Anda. Jika ingin punya kawan, maka biarkan kawan Anda untuk mengungguli Anda. Jadi itu kalau kita punya musuh, ya udah nggak apa-apa, tapi kita juga harus lebih pintar dari musuh kita gitu. Jadi kita juga jangan bodoh-bodoh banget gitu. Nah, terus jadi ada juga sebuah prinsip, terus biarkan orang lain tuh yang lebih banyak bicara. Kita tuh bicara tapi jangan tong kosong dong gitu loh, nggak ada bunyinya. Jadi kita tuh setiap bicara harus ada maknanya, terus ada solusinya, terus ada hasilnya gitu loh, nggak cuma banyak omong doang. Jadi harus ada tindakannya juga. Kalau dari aku sama sih Mas yang disampaikan sama Kak Vika yang terakhir, yang bisa Amel ambil dari cerita di bab apa nih, bab 3 ini, jangan banyak ngomong, terus ya lebih ke apa ya, kalau kita ngomong tuh harus ada maknanya. Itu ketika kita berbicara harus ada maknanya. Kalau closing statement dari aku nih, seringkali kita punya masalah dan minta solusi ke orang lain, tapi nggak bisa dipungkiri juga kita bisa juga menjadi orang yang dimintai solusi dari orang lain, dari masalah orang lain. Nah, bagaimana kita mencari solusi dari
bagaimana kita mencari solusi untuk orang itu. Nah, salah satunya untuk menggali masalahnya adalah biarkan orang yang punya masalah itu berbicara banyak terlebih dahulu supaya kita benar-benar ngerti permasalahannya, sehingga kita bisa menggali semua yang sudah diomongkan oleh orang itu, sehingga kita benar-benar punya solusi yang tepat. Itu yang dikatakan di bagian bawah dari bab ini, bab 3 bagian 6 gitu ya, yaitu prinsipnya biarkan orang lain yang lebih banyak berbicara. Saya kira itu dulu ya pembahasan kita kali ini. Menarik sekali dari buku yang dikarang oleh Dale Carnegie ini, bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Oke, sebelum kita tutup, saya mau merekomendasikan buat penonton semua, kita dari Coach Shop, kita merekomendasikan toko kami. Kita menawarkan solusi yang tepat bagi bisnis kalian. Jadi buat bisnis kalian yang baru buka bisnis, kemudian bisnisnya baru berkembang, bisa banget cari barang-barang yang bisa meningkatkan kualitas bisnis kalian. Ada apa aja, Kak? Ada scanner, terus printer kasir, terus printer ID card juga ada, banyak banget Kak. Ada print label buat resi gitu juga ada. Ada kebutuhan supplies maupun custom juga. Buat teman-teman yang kebutuhan untuk custom, kita juga tersedia. Terus ada juga lanyard, preprint maupun bill counter gitu. Itu saja ya. Jadi buat kalian yang baru memulai bisnis ataupun bisnisnya berjalan masih berkembang gitu ya, bisa banget kunjungi toko kita baik secara offline maupun online. Dan toko kita sudah tersebar di seluruh Indonesia. Itu saja dari pembahasan kita pada sesi kali ini. Ketemu lagi di sesi selanjutnya, tentunya dengan buku-buku yang berkualitas, buku-buku yang direkomendasikan, buku-buku yang pokoknya bagus buat perkembangan kita selanjutnya gitu ya. Coach Shop, We got you grow.